sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Oke, kita masih di mata kuliah mekanika tanah dengan submateri pembahasan yaitu analisis ukuran butiran dalam tanah. Oke, kita langsung aja. Analis ukuran butiran tanah ya. Tujuan dari menganalisis ukuran butiran tanah yaitu menentukan prosentase berat butiran pada satu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu ya. Jadi pada analisis ini kita akan menentukan berapa persenkah ukuran butiran tertentu terhadap volume tanah. Menurut ukuran butirannya, tanah ada dua macam ya, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Ya, ada dua, tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Untuk menganalisis distribusi tanah butiran kasar kita lakukan dengan cara menyaringnya. Tanah pada benda uji setelah di open disaring ya, saringannya seperti ini ya. Ini sejenis sayakan ya, disayakan, dan setiap ayakan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Semakin dia ke bawah ya, semakin kecil. Nah, berat tanah yang tertinggal pada saringan tertentu ditimbang ya, dan dihitung berapa persen jumlahnya terhadap berat tanah secara keseluruhan. Oke, ini adalah ayakannya ya. Nomor 4, diameter lubangnya 4,75 ya, terus mengecil sampai ayakan nomor 270 ya, ukuran lubangnya 0,053 mm. Jadi semakin kesini semakin kecil. Nah, di sini ada sebuah roda berputar yang untuk menggoyangkan ayakan. Jadi tanah dimasukkan ke dalam ayakan lalu digoyang. Nah, ini alat untuk menggoyangnya ya, seperti pedal sepeda ya. Lalu semakin ukuran butiran tanah yang paling kecil, dia akan masuk ke setiap saringan hingga akhirnya terdampar di ayakan paling bawah. Sekarang tanah berbutir halus. Nah, tanah berbutir halus ya dapat ditentukan dengan cara sedimentasi ya, karena kalau menggunakan ayakan jelas dia tidak masuk ya, karena ukuran ayakan lumayan besar ya, dari 4 mili sampai 0,053 mm. Untuk tanah berbutir halus ya, kita gunakan cara sedimentasi ya. Sedimentasi ini berdasarkan pada hukum Stokes yang berkenaan dengan kecepatan butiran mengendap pada larutan suspensi ya. Nah, ini persamaannya V itu kecepatan butiran, gamma S ya, berat volume tanah atau berat jenis tanah dikurang gamma W, berat jenis air ya, dikali D kuadrat diameter butiran tanah ya. Tadi diameter butiran tanah
kita dapat dari ini ya. Lalu ada nano. Nano ini adalah kekentalan air absolut atau viskositas air. Jadi maksudnya nano di sini atau kita sebut viskositas ya, viskositas. Semakin kental air, maka angka nano ini akan semakin tinggi. Ya, kita ada air biasa, lalu yang berbentuk fluida lain itu minyak goreng, oli, nah itu kan lebih kental ya. Nah, maka angka nano ini dia semakin tinggi. Next, nah ini adalah cara untuk menghitung tadi kecepatan pengendapan butiran ya. Ini ada alatnya. Alatnya namanya hidrometer. Ya. Ini adalah tabung uji. Nah, ini bentuk alatnya ya. Ini ada hidrometer. Hidrometer itu, nah dia diangkat, kita ukur kecepatannya berapa milimeter per detik kah dia mengendap ya. Ini ada rumus-rumus. Kecepatan pengendapan adalah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu D. Nah, ini D adalah ukuran butiran tanah ya. D ada persamaannya ya, udah tinggal dilihat. 18 kali N kali V, V nya kecepatan, gamma S kali gamma W. Lalu L1 dan L2, jarak antara puncak atas labu ke titik pembacaan. Ini L ya, ini ada L1, ada titik L2. Ini sudah ada ketentuannya. Volume labu 67 cm kubik ya. Ini jadi ketika labu ini diangkat ya, berapa nilai L bisa kita ketahui dengan rumus ini. Ya. Nah, ini kurva distribusi partikel. Ya, yang bulat-bulat ini adalah hasil uji saringan, lalu yang segitiga adalah analisis hidrometer. Ini contoh hasil dari kurva distribusi partikel ya. Contoh ya, jadi kita ambil satu tanah, kita lakukan uji saringan, lalu kita lakukan analisis hidrometer. Hasilnya seperti ini. Ini contoh dari hasilnya. Tanah bergradasi baik ya. Gradasi ini adalah jumlah partikel kecil, jumlah partikel yang lebih besar, dan selanjutnya dia jumlahnya naik secara kurva parabola ya. Maksudnya bukan kurva parabola, tapi kurva yang membentuk S ini ya. Tanah bergradasi baik menghasilkan kurva distribusi yang lurus dan panjang. Oke, maaf. Jadi kurva yang baik itu kurvanya lurus dan panjang. Ya. Oke. Nah, tanah bergradasi seragam atau uniform soil, distribusi partikel memiliki
ukuran yang relatif sama ya. Ketika dia uji saringan, kalau yang kedua ini dia ketika uji saringan ya. Nah, misal ternyata tanah yang lolos ayakan 4 dan 6 jumlahnya sama, tapi yang lainnya nggak ada. Nah, ya, berarti dia cenderung seragam. Tanah yang memiliki gradasi buruk ya memiliki distribusi ukuran partikel yang terputus, yang mana tidak terdapat pada ukuran butiran kasar dan halus. Nah, misalkan diameter 4-nya ada, diameter 6-nya ada, 8-nya nggak ada, langsung dia ke 16, ke 30, ke 40. Dia ngacak. Nah, itu masuknya ke dalam tanah dengan gradasi yang buruk ya. Dia loncat-loncat tanah yang ukuran saringannya, yang lolos saringannya loncat-loncat dari 4 langsung ke 8, langsung ke 20 dan lain sebagainya. Dan ada beberapa saringan yang kosong ya. Oke, karakteristik tanah berdasarkan distribusi partikelnya. Koefisien keseragaman yaitu atau CU ya adalah saringan ukuran 60 dibagi saringan 10 ya. Lalu koefisien kelengkungan atau koefisien gradasi ya, CC sama dengan D saringan 30 kuadrat dibagi saringan 10 dikali saringan 60. Nah, tanah bergradasi sangat baik bila CU-nya lebih dari 15. Ya, dia sangat baik apabila CU-nya lebih dari 15. Tanah memiliki gradasi yang baik memiliki CU ya. Tanah bergradasi sangat baik bila CU-nya ya lebih dari 15. Tanah memiliki gradasi baik apabila CU-nya lebih dari 4 ya dan kurang dari 15. Untuk CU yang lebih dari 6, untuk CU yang lebih dari 6 yaitu itu adalah pasir. Dan CC ya, CC koefisien kelengkungan untuk kerikil dan pasir adalah 1 sampai 3. Contoh soal ya. Contoh soal. Dalam sebuah analisis ayakan ya, kita gunakan ayakan yang digunakan adalah ayakan nomor 4, 10, 20, 40, 60, 100 dan 200 ya. Masa tanah yang bertahan dalam ayakan 4 0, jadi nggak ada yang lolos nih di ayakan 4. Masa tanah yang lolos pada saringan 10 1,6 gram ya. Lalu tanah yang lolos saringan 20 49,5 gram dan lain sebagainya ya. Sini ada kehilangan juga, nilai susutnya 31,2. Pertanyaannya, tentukan prosentase butiran yang lebih halus tiap-tiap ayakan dan gambarkan kurva distribusi ukuran butirannya. Lalu yang kedua, tentukan D10, D30 dan D60 dari kurva distribusi ukuran tersebut ya. Hitung koefisien keseragaman CU, hitung koefisien gradasi dan CC. Hitung nilai CU dan nilai CC ya. Nah, CU ini koefisien keseragaman dan koefisien gradasi ini adalah CC. Langsung aja.
Oke, ya. Ini kita lihat ayakan nomor 4 ya, diameternya 4,75, ayakan nomor 10 diameternya 2 mm, 20 diameter ayakannya 0,85, dan yang terakhir ayakan nomor 200 diameternya 0,075 mm. Ini massa tanah yang tertahan ya, bisa kita lihat di soal ya. Lalu ini ada koefisien susut, ini adalah susutnya ya, itu yang nggak masuk ke semua saringan, 31,2. Terjumlahkan hasilnya 450 ya. Nah, berapa persen tanah yang tertahan pada tiap ayakan ya? Berarti 21,6 dibagi 450. Nah, 450 ini adalah summary ya, atau penyumblahan dari jumlah tanah ke semua tanah ya. 21,6 dibagi 450, hasilnya 4,8%. Selanjutnya ya. Nah, ini untuk saringan terakhir dia 13,42% ya. Sedangkan tanah yang tidak masuk ke semua saringan ada 6,93%. Ya. Nah, ini PAN ini ya, yang tanah masuknya ke dalam kategori tanah berbutir halus ya, yang tidak bisa kita uji menggunakan ayakan. Kita harus uji menggunakan hidrometer. Oke, berapa persen lolos tanah pada tiap ayakan ya? Berarti tinggal di kurang ya, 100% dikurang 4,8 hasilnya 95,2. 100% dikurang 11 hasilnya maaf. Berapa persen tanah yang lolos tanah dalam tiap ayakan ya? Ya betul. Berarti 100% dikurang 4,8, 9,2 ya. Terus berkurang tadi yang 20, yang ukuran ayakan 20-nya berarti 100%, 9,5,2 dikurang 11 hasilnya 84%. Lalu selanjutnya 8,4 dikurang 22,8% hasilnya 61,8 sampai akhirnya 0 ya. Setelah itu hasil dari ini kita tuangkan ke dalam grafik ya. Kita tuangkan ke dalam grafik ya. Kita cari dulu D10 ya, D10. Lalu kita cari D30, kita cari D60. Oke. Nah, grafik di sini merupakan fungsi dari diameter. Nah, ini adalah diameter tanah ya. Dan ini adalah prosentase tanah yang tertahan pada ayakan ya. Nah, diameter contoh 10 ya, 2, atau ukuran diameternya 2, T1 2 taruh di sini ya. Nah, dia ada 95,2. Kita lihat di grafik 95,2. Ini 2 di sini. Berarti posisinya ada di sini. Oke. Selanjutnya 20. Ayakan nomor 20 ya, ukuran dengan diameter 0,85. Berarti 0,85 dia posisinya ada di sini. Ya, 0,85. Nah, 0,85
0,85, kita lihat berapa persen, 84,2 ya. Jadi ini 84,2 sini ya. Ini garis diam, saya ulangi, ini adalah garis-garis ordinat. Ini ada absis, ada ordinat. Nah, absis ini arah X, ordinatnya arah Y. Nah, yang arah X ya, dia kita asumsikan dia adalah ukuran diameter. Sini ukuran diameter dan sini prosentase ya. Oke, contoh tadi ya, 4,75, 1 2 3 4, 4,75 berarti dia di sini ya 100% dia tidak lolos ayakan ya, 100% kita asumsikan di sini. Oke, selanjutnya diameter ayakan 2, 1 2, ini berapa persen? 95,2. Oke, kita tarik di sini 9,52 ya. Oke, selanjutnya 0,85, sini berapa? 84,2 ya, 84,2 berarti di sini ya. Tuh. Lalu tadi diameter ayakan nomor 40 atau 0,425. Ini kira-kira garisnya ada di sini, 0,4 lebih sedikit ya. Berapa persen? 61,14, 61,14 di sini. Oke. Nah, tadi titik-titik ini kita hubungkan menjadi sebuah kurva. Kita hubung ya. Ini hanya bisa dikerjakan dengan menggambar secara skalatis dan grafis ya. Nah, lalu titik-titik ini dihubungkan menjadi sebuah kurva. Nah, dari hasil ini kurang lebih ya kurvanya ini ya, untuk huruf S. Oke, yang dicari adalah D10 ya, D10 ya. Yang 10%. Oke, kita langsung dengan 10% dari tanah itu diameter berapa sih? Nah, ini persentase. Ini grafiknya kan udah ada nih, kita buat. Nah, kita tarik garis 10%. Nah, berarti 10% dari tanah itu ya adalah dengan diameter 0,09. Terus selanjutnya 30%. Nah, 30% dari tanah itu dia lolos pedayakan, dia ukur 30% dari tanah itu ya ukurannya berapa ya. Ini enggak ada di saringan yang apa? Maaf Pak. Ini 30% ya, karena di sini enggak ada ya, berarti kita dengan grafik 30 dengan ketemu lagi persinggungan kurva ini ya, hasilnya 0,19. Nah, ini sangat tergantung sekali dengan keterampilan Anda membuat grafik ya. Nah, ini dan nggak bisa computerize, nggak bisa pakai rumus, kita harus menggambar. Oke, lalu D60, lalu 60 ya, 60% ukurannya berapa persen? Pada 60% ya, 60% dari tanah itu ukurannya berapa sih? Nah, ini ya, tarik garis lurus 60% tuan di
atau 0,4. Oke, koefisien keseragaman dah D60 ya. Koefisien keseragaman kita bisa cari D60 dibagi D10. Nah, D60 nya berapa? 0,4. Sini ya, 0,4. Lalu D10 nya berapa? Ya, 0,09. Ya, hasilnya kita ketahui 4,4. Nah, hasil CU 4,4 ini maksudnya apa? Kita lihat lagi. CU 4,4 ya. Nah, di sini ya. CU-nya antara 4 sampai 6 ya. Berarti gradasinya baik. Tuh. Ya. Nah. Lalu koefisien keseragaman atau koefisien gradasi CC sama dengan D30 kuadrat dibagi D60 kali D10 ya. D30 nya udah kita ketahui 0,19 dapat dari mana? Dari sini ya, D30 30% dari tanah ya, 0,19 ya. Saya tekankan kembali, ini grafik harus dibuat secara manual dan skalatif ya. Oke, D30 kuadrat bagi D60 dikali D60 sama 0,19 kuadrat dibagi D60 nya 0,19 kali D10 0,09, hasilnya 1. Oke, apabila ya berarti koefisien gradasi dari tanah ini adalah 1 ya. Kalau 1 gradasinya baik apa buruk? Kita lihat. Oh, enggak. Gradasi dihitung dengan angka CU ya, bukan CC. Ya, koefisien kelengkungan. Oke, koefisien kelengkungan di sini adalah apa? Trend line karena 1 prosentase dan ukuran butiran tanahnya 1 per maksudnya ukuran diameter itu lebih membentuk garis 45 derajat karena angkanya 1 ya. 1 diameter sama dengan 1% ya, gitu. Jadi lebih ke apa ya, garis linier ya, perbandingan antara persentase tanah ya, terhadap ukuran butiran. Dia pembaginya 1, jadi maksud di sini dia membentuk garis linier. Oke, untuk mengevaluasi perkuliahan kita kali ini saya adakan kuisnya serupa tapi tak sama dengan kuis dengan contoh soal, cuman di sini saya rubah ya. Saya rubah dari ukuran butiran yang lo usahakan, berarti 2x 4y seperti biasa. X-nya adalah 2 angka NIM terakhir ya. Silahkan Anda hitung ya dan dikumpulkan sebelum perkuliahan ini dimulai ya. Nah, kapan perkuliahan dimulai ya? Tadi yang maksudnya tolong Anda kerjakan ini dan Anda email ke saya ya dengan tenggat waktu dalam Edlink ya. Tanggal waktunya adalah jadwal perkuliahan ini ya yang tertera pada Edlink ya. Nanti
nanti saya jelaskan pada program Erlingnya. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.